Sejarah paling dramatis, kisah cinta, ambisi, dan kutukan keris di balik kerajaan Singasari. Inilah kisah legendaris Ken Arok dan kutukan Empu Gandring. Di lembah yang subur, di bawah naungan Gunung Kawi yang sakral, hiduplah seorang pemuda bernama Ken Arok. Ia bukan keturunan raja, bukan pula bangsawan. Ia hanyalah anak dari rakyat jelata yang nasibnya seolah ditakdirkan untuk bergelimang masalah. Namun di balik kenakalannya tersembunyi ambisi yang membara, sebuah api yang jauh, lebih besar dari apapun yang pernah ada di tanah Jawa kala itu. Ia tak ingin menjadi rakyat biasa, ia ingin menjadi penguasa. Tanah Tumapel kala itu dipimpin oleh seorang aku yang gagah perkasa, Tunggul Ametung. Ia berkuasa penuh, namun hatinya tak pernah tenang, sebab ia memiliki permata yang tak ternilai harganya. Seorang permaisuri bernama Ken Dedes. Kecantikannya tak hanya memikat mata, tetapi juga mengandung misteri. Konon, ia adalah seorang Nari Iswari, wanita yang membawa takdir besar. Siapapun yang menjadi suaminya akan menjadi raja dan pemimpin seluruh tanah Jawa. Suatu hari takdir mempertemukan Ken Arok dengan Ken Dedes. Saat itu pandangan Ken Arok terkunci, bukan hanya pada kecantikan fisiknya, tetapi pada aura keagungan yang memancar. Ia melihat masa depan. Ia melihat sebuah takhta yang menunggunya. Sejak saat itu, api ambisi di dalam dirinya tak lagi bisa dibendung. Ia tahu, untuk menjadi raja, ia harus memiliki Ken Dedes. Dan untuk memiliki Ken Dedes, ia harus menyingkirkan Tunggul Ametung, sang akuwu. Ken Arok menemui seorang empu pembuat keris legendaris Empu Gandring. Bukan keris biasa yang ia minta, melainkan sebuah keris yang sanggup membunuh dalam satu ayunan. Sebuah keris yang bisa mengubah takdir. Empu Gandring menyanggupi dengan satu syarat. Proses pembuatannya harus sempurna dan membutuhkan waktu setahun. Ia menolak terburu-buru sebab ia tahu keris yang ditempa dengan niat buruk akan membawa petaka. Namun ambisi tidak mengenal kesabaran. Setelah hanya 5 bulan berlalu, Ken Arok kembali. Ia melihat keris itu sudah memiliki kekuatan yang luar biasa. Baginya, itu sudah cukup, ia tak mau menunggu lagi. Empu Gandring menolak memberikannya, menyuruh Ken Arok menunggu hingga genap setahun. Kemarahan Ken Arok meledak. Ia merebut keris itu dan tanpa pikir panjang, menusukkannya ke tubuh Empu Gandring. Dalam nafas terakhirnya, Empu Gandring melontarkan sebuah kutukan yang jauh lebih tajam dari keris itu sendiri. Dengan suara menggelegar, ia bersumpah, keris ini akan membalas dendam. Bukan hanya padamu, Ken Arok, tetapi akan membunuh 7 raja dari Tumapel, termasuk semua keturunanmu. Kutukan itu seolah tak digubris oleh Ken Arok. Ia dengan licik meminjamkan kerisnya kepada Kebo Ijo, yang bangga memamerkan keris sakti itu ke seluruh istana. Malam harinya, saat Tumapel tertidur lelap, Ken Arok masuk ke kamar Tunggul Ametung dan menusuknya dengan keris itu. Tunggul Ametung tewas seketika. Kebo Ijo, sang pembual, menjadi korban pertama dari tipu daya Ken Arok. Ia dituduh sebagai pembunuh, dihukum mati tanpa ampun, dan keris itu kembali ke tangan Ken Arok. Tumapel kini tanpa pemimpin. Dengan tangkas, Ken Arok mengambil alih takhta dan mempersunting Ken Dedes. Impiannya terwujud, namun di atas tumpukan mayat dan sebuah kutukan mengerikan. Ken Arok membangun kerajaan barunya, Singasari, dari darah dan ambisi. Ia berhasil mencapai puncak kekuasaan. Namun kutukan itu tak pernah mati. Kutukan itu terus menghantui dan menunggu waktu untuk bangkit kembali. Putra Tunggul Ametung dan Ken Dedes Anusapati kini telah dewasa. Ia mengetahui kebenaran yang pahit, bahwa Ken Arok adalah pembunuh ayahnya. Pada akhirnya, kutukan itu kembali ke pemiliknya. Anusapati berhasil membunuh Ken Arok, dan genaplah janji Empu Gandring. Namun ia tak tahu ia kini telah menjadi bagian dari kutukan itu. Ia mengambil keris itu dan takhta itu. Tapi ia juga mewarisi takdir darah dan pengkhianatan. Kutukan Empu Gandring tergenapi. Rantai kematian dan pembunuhan tak pernah terputus. Keris sakti itu terus menuntut tumbal dari setiap generasi. Kisah ini mengajarkan kita tentang ambisi yang buta, dendam yang abadi, dan karma yang tak terhindarkan. Di balik kejayaan Singasari, tersimpan sebuah narasi kelam.
yang mengingatkan kita bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Sejarah dan mitos terjalin, dan di antara keduanya terukir kisah tentang sebuah keris yang menumpahkan darah, sebuah kutukan yang abadi, dan takdir sebuah dinasti yang dibangun di atas pengkhianatan. Jadi setiap yang kita pelajari, bahwa keris itu hanya alat, namun kutukan yang sesungguhnya adalah ambisi dan nafsu yang tak terkendali di dalam hati manusia.